Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Istrianti Putri dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Pluralitas, kebinekaan, keragaman, perbedaan, dan kemajemukan merupakan sunatullah atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam beberapa firman Allah, di antaranya terdapat dalam Quran Surat Hud, surat ke-11 ayat 118, dan Quran Surat Al-Ma'idah, surat ke-5 ayat 48. Keragaman terlihat dalam setiap penciptaan binatang dan tumbuhan, hal goib dan hal nyata. Keberagaman juga terjadi baik pada pemahaman, ide, pemikiran, doktrin-doktrin, kecenderungan-kecenderungan, maupun ras, jenis kelamin, bahasa, suku, bangsa, negara, agama, dan sebagainya. Jadi dalam semua aspek kehidupan pasti akan ada yang namanya keberagaman. Tidak mungkin tidak ada. Dalam Islam sendiri, menyelesaikan perbedaan itu bisa lewat bermusyawarah dalam segala urusannya. Terdapat dalilnya dalam Quran Surat Al-Imran surat ketiga ayat 159. Kemudian jika kamu berlain pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Al-Quran dan Rasulnya atau Sunnah. Dalil itu terdapat dalam Quran Surat An-Nisa surat keempat ayat 59. Makna Quran Surat Al-Imran surat ketiga ayat 159 tentang bersikap demokratis. Surat Al-Imran ini artinya maka disebabkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah kepada mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Jadi dalam ayat ini tuh dijelasin 3 sifat atau 3 sikap yang harus kita punya, yang harus kita miliki setiap akan bermusyawarah. Yaitu pertama, lemah lembut, tidak kasar, dan tidak berhati keras. Apa itu demokrasi? Dalam bahasa, demokrasi itu terdapat dalam 2 rangkaian kata, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan. Secara istilah, demokrasi dipahami sebagai suatu konsep yang berkembang dalam kehidupan politik pemerintah, yang di dalamnya terdapat penolakan terhadap adanya kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu orang dan dikehendaki peletakan kekuasaan di tangan orang banyak atau rakyat, baik secara langsung maupun dalam perwakilan. Apa itu syuro? Menurut bahasa, syuro ini memiliki 2 pengertian, yaitu menampakkan dan memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Menurut istilah, Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mufradot fi Gharib Al-Quran mendefinisikan syuro sebagai proses mengemukakan pendapat dengan saling mengoreksi antara peserta syuro. Menurut Ibnu Ar-Rabi Al-Maliki Al-Ahkam Al-Quran, mendefinisikannya dengan berkumpul atau meminta pendapat dalam suatu permasalahan yang peserta syuronya saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki. Jadi syuro ini tuh lebih ke mengeluarkan pendapat atau mengemukakan pendapat kita terhadap suatu hal. Demokrasi dan syuro. Hubungannya. Syuro itu hanya merupakan mekanisme kebebasan berekspresi dan menyalurkan pendapat dengan penuh keterbukaan dan kejujuran. Jadi kalau syuro ini lebih ke mengeluarkan pendapatnya. Sementara demokrasi ini tuh menjangkau ruang lingkup yang lebih luas lagi dan relasi menyoal nilai-nilai egaliter, kehormatan terhadap potensi individu, penolakan terhadap kekuasaan tirani, dan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk berpartisipasi dalam mengurus pemerintahan. Demokrasi ini lebih pada wilayah politik. Suara merupakan bagian dari proses berdemokrasi. Di dalamnya terkandung nilai-nilai yang diusung dalam demokrasi. Jadi syuro ini tuh merupakan bagian dari demokrasi. Dalam demokrasi ini pasti terdapat syuro. Tuh kesimpulannya.
Di sini ada beberapa pandangan ulama tentang demokrasi. Menurut Abul A'la Al-Maududi ini tuh secara tegas menolak demokrasi. Karena menurutnya Islam tidak mengenal paham demokrasi yang memberikan kekuasaan besar kepada rakyat untuk menetapkan segala hal. Demokrasi adalah buatan manusia sekaligus produk dari pertentangan barat terhadap agama sehingga cenderung sekuler. Karenanya Al-Maududi menganggap demokrasi modern atau barat merupakan sesuatu yang bersifat syirik. Menurutnya, Islam menganut paham teokrasi atau berdasarkan hukum Islam. Di sini juga ada menurut Salim Ali Al-Bahasnawi. Menurut Salim, demokrasi mengandung sisi yang baik yang tidak bertentangan dengan agama Islam dan memuat sisi negatif yang bertentangan dengan Islam. Jadi ada sisi negatifnya dan ada sisi positifnya. Sisi baiknya itu adanya kedaulatan rakyat selama tidak bertentangan dengan Islam. Sementara sisi buruknya adalah penggunaan hak legislatif secara bebas yang bisa mengarah pada sikap menghalalkan yang haram dan menghalalkan yang mengharamkan yang halal. Karena itu, ia menawarkan adanya islamisasi demokrasi sebagai berikut. 1. Menetapkan tanggung jawab setiap individu di hadapan Allah. 2. Wakil rakyat harus berakhlak Islam dalam musyawarah dan tugas-tugas lainnya. 3. Mayoritas bukan ukuran mutlak dalam kasus yang hukumnya tidak ditentukan dalam Al-Quran dan Sunnah. 4. Komitmen terhadap Islam terkait dengan pernyataan jabatan. Di sini ada beberapa perilaku yang sebaiknya kita ikuti dalam bermusyawarah atau dalam menyikapi sesuatu. Yang pertama, bersikap lemah lembut jika hendak menyampaikan pendapat atau tidak berkata kasar ataupun bersikap keras kepala. Kedua, menghargai pendapat orang lain. Ketiga, berlapang dada untuk saling memaafkan. Keempat, memohon ampun untuk saudara-saudara yang bersalah. Kelima, menerima keputusan bersama atau hasil musyawarah dengan ikhlas. Keenam, melaksanakan keputusan musyawarah dengan tawakal. Ketujuh, senantiasa bermusyawarah tentang hal-hal yang menyangkut kemaslahatan bersama. Kedelapan, menolak segala bentuk diskriminasi atas nama apapun. Sebenarnya ini masih banyak lagi perilaku-perilaku mulia yang sebaiknya kita terapkan dalam bermusyawarah atau dalam menghadapi suatu hal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada materi yang kurang dijelaskan atau ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.